Selamat datang di POV. Semua orang punya pendapat. Oke, baik teman-teman. Selamat datang di podcast POV lagi. Hari ini kita kedatangan narasumber mahasiswa dari luar negeri, dari Mesir. Namanya Muqaddas. Kita langsung aja sambut dan biar langsung narasumber aja yang memperkenalkan diri ya. Ya, silakan Kak Muqaddas. Halo semua. Kesana ya kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Das, kenalin diri, dari mana asalnya, terus kuliah di mana di Mesir, pakai bahasa Arab, habis itu pakai bahasa Indonesia. Ya. Pakai apa dulu nih? Bahasa Arab Bahasa dulu. Arab dulu. Ya, kesini ya, kesini. Ke kamera. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muqaddas. Ana talib fi Jami'ah Dual Arabiyah أو ألسكو يعني أنا ساكن دلوقتي في جاكرتا الغربية. Bahasa Indonesianya. Assalamualaikum, nama saya Muqaddas, saya mahasiswa dari Jami'ah Dual Arabiyah atau bahasa Inggrisnya Alesco, dan saya sekarang tinggal di Jakarta Barat. Oke, jurusan di Mesir. Pakai bahasa Arab. Jurusan pakai bahasa Indonesia atau Englishnya aja? Jurusannya filologi atau bahasa Arabnya Turas wal Makhtutat. Oke. S2 ya? S2, alhamdulillah S2. S1 aja sebelumnya Di UIN Jakarta bareng Ustadz Faisal. Masya Allah. Kita sekelas. Sekelas, angkatan, Wisudanya bareng. Wisuda bareng, fotonya bareng, kita temen deket semua ya. Iya. Alhamdulillah sekarang kita ketemu lagi di sini. Iya, alhamdulillah ketemu lagi. Das, nih tadi kan udah kenalan nih, mahasiswa Mesir, sekarang S2 ngejalanin kuliah di sana. Betul. Saat ini aktivitasnya apa nih? Kan harusnya masih ini gak sih? Masih kuliah kan? Masih Nah, kuliah. ini aktivitasnya sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah karena mata kuliah udah selesai. Sekarang abis itu udah ngajuin judul dan alhamdulillah udah terima sama dosen pembimbing, udah di ACC juga sama pihak kampus. Setelah itu pulang dulu ke Indonesia sekarang. Oke, liburan, lagi liburan berarti? Lagi liburan. Sebenarnya sih mau pulang atau enggak terserah, tapi karena orang tua udah nyuruh pulang. Jadi kita pulang dulu. Dan sekarang ya sibuk nulis tesis aja dan silaturahmi ke teman-teman yang lain. Iya, Kalau ya begitulah kesibukannya. Iya, berarti kan sekarang lagi di Indonesia, lagi liburan. Itu sampai kapan? Insya Allah balik lagi September, insya Allah. September itu mulai kuliah lagi September, sama nggak sih kayak di Indonesia? Iya, sebenarnya sama antara Mesir dan Indonesia, permulaian awal semester itu sama, kira-kira September Oktober lah. Tapi karena udah nggak ada mata kuliah, jadi udah nggak masuk kelas lagi ya. Cuma tinggal nulis aja? Tinggal nulis aja. Berarti dari Indonesia bisa dong? Bisa, makanya sekarang lagi nyicil. Maksudnya kalau misalkan Sabtu lu nggak ke Mesir, lu dari Indonesia, by online aja bisa dong? Bisa, harusnya bisa. Tapi repot ya? Agak repot, karena kan berbeda waktu, berbeda jam. Yang mungkin di sana pembimbingnya lagi tidur, kita di sini udah beraktivitas, atau kita udah tidur di sana lagi beraktivitas. Dan koneksi itu agak ribet. Nanti ke dosen pembimbingnya buat minta arahan, bimbingan sama referensinya nggak sih? Apa ada di sana semua? Betul. Atau bisa di Indonesia juga ada? Sebenarnya referensi sekarang kan udah digital ya. Udah banyak kitab-kitab online, tapi mungkin ada beberapa yang emang harus masuk ke maktabah atau perpustakaan. Jadi agak sulit di situ. Apalagi kan sekarang kan masih awal-awal nih, masih harus ngumpulin data-data. Jadi lebih enaknya sih di Mesir buat nulis. Tapi sekarang bisa untuk nyusun awal-awal bisa. Tapi lu ada rencana nanti September atau Oktober balik lagi ke Mesir? Udah ada rencananya, karena beli tiketnya langsung pulang pergi gitu. Jadi September pasti balik. September nih balik ke Mesir. Karena lu udah beli tiketnya pulang pergi. Jadi sekarang ya 3 bulan di sini untuk ya silaturahmi, refresh otak. Di sana panas nggak sih? Di sana itu musim panas, musim dingin. Oh iya, musim panas, musim dingin. Musim panas sekitar 44. Wah, tinggi banget. 44. Kemarin sempet ngerasain musim panas 44. Ntar nih bisa jadi Agustus atau Juli sekarang nih puncak-puncaknya. Berapa derajat? 45, 44. 44. Dinginnya pernah sampai 4 derajat. Ih, dingin banget.
ketika panas banget, dingin banget. Gila. Jadi makanya ketika musim dingin kita harus mempersiapkan baju tebel. Kalau musim panas, Musim panas AC nyalain. nggak pakai AC. Nggak Kelas pakai lu nggak pakai AC? Kelas ada, bisa ada di rumah. Kalau kosan? Oh lu nggak Nggak AC? ada. Iya, di rumah lah ngekos. Rumah. Bareng teman-teman. Oh bareng. Oke. Lu boleh nggak nih ceritain tentang proses lu jadi mahasiswa di sana gitu, proses seleksinya, terus lu biaya mandiri atau beasiswa gimana? Karena gini, ini kita disclaimer dulu. Oke. Disclaimer karena Mesir itu buat administrasi kampus itu nggak kayak di Indonesia. Oke. Yang dimana di Indonesia atau negara-negara lain itu dia ketika daftar bisa buy online, bisa ngisi Oh, iya? data online. Di Mesir Di itu Mesir berarti offline. offline semua. Wah. Kita harus ngisi biodata, Ya Allah. buy pulpen. Kita harus ngasih ke kampus. Aduh. Itu makanya PR-nya. Jadi ketika POV saya, Ah. POV gua Iya. buat daftar di kampus yang sekarang gua kuliah, itu harus ada orang yang emang kuliah di sana. Oh, berarti lu kontek-kontekan sama orang di sana. Buat apa? Buat kita nyerahin berkas. Lu paketin lah ya Langsung ke berkasnya. kampus. Iya, gua paketin. Jadi ketika berkasnya di sini udah siap, kayak misalkan diterjemahin, ijazah, transkrip nilai dan segala macamnya, itu kita kirim ke Mesir berkasnya, asli dan fotokopian. Kenapa sih kayak gitu? Apa belum berkembang teknologinya di Mesir? Sebenarnya bukan nggak berkembang. Maksudnya dari sektor lain pun banyak yang buy online, tapi nggak tahu kenapa kampus-kampus itu masih enak buat offline, buat Berkas-berkas yang fisik. berkas fisik gitu. Jadi ketika gua udah ngirim berkas-berkas ke Mesir, dan kita emang harus ada orang di sana yang buat ngasih berkas kita ke kampus, Oke. buat diregistrasi, buat ditakdim lah, buat dimasukin ke kampus. Setelah dimasukin ke kampus segala macam, udah tunggu waktu sampai nama kita keluar. Ah, itu cuman berkas doang. Berkas seleksinya? doang. Entah gimana regulasinya, tapi mungkin by nilai atau apa. Tapi nggak ada tes masuk di kampus gue yang sekarang. Yang penting daftar aja. Daftar dan mungkin nilai mungkin ya. Nggak dikasih tahu Iya kan lu apanya. kumlot ya. 3, berapa? 78 ya? Segitulah. 3, sekian lah. 3,78. Kita beda 1 poin gak sih? Mungkin ya Faisal saingan terberat lah. Allah. Saingan terberat. Iya, lu santren das gue dari SMA umur das. Enggak. Sumpah gue nggak pernah pesantren. Lu Alia. Alia. Iya. Alia. Lu udah Emang. Alia, cuy. Emang. Lu juga. Lu udah paham bahasa Arab lah, gue enggak. Sedikit lah. Ya, jadi gitu ketika nama kita udah keluar dan LO kita udah keluar. Ya, LO itu letter of acceptance. iya, bukti kalau kita diterima Diterima. di suatu kampus. Setelah itu udah kalau kita dan alhamdulillahnya kampus gue yang sekarang itu terdaftar 3 kampus Mesir yang terdaftar di LPDP. Lah lu bisa ngajuin dong berarti? Harusnya bisa. Terus lu ngajuin Harusnya nggak bisa. kemarin? Nggak ngajuin. Karena emang waktu itu singkat banget. Oke. Entah LPDP daftar kapan, kalau gue keluar kapan. Oh, Kayaknya tuh nggak ketemu. Karena kan kalau nggak salah syarat buat ngajuin LPDP itu harus ada LOA ya. Iya, betul. Enggak juga sih. Enggak Ada juga yang dapat LOA dulu atau ya proses Baik. seleksi Iya. baik dari awal. Tapi cuma dia ada banyak tahapannya jadinya. Ya. Gitu. Tapi ya waktu itu nggak nemu lah. Ya karena itu salah satu dari 3 kampus, yang pertama Azhar, yang kedua Jamia Qaahirah, yang ketiga kampus gua Doal Arabiyah. Dan 2 ini nih kampus negeri. Oke, lu? Enggak negeri. Makanya ini salah satu swasta yang mungkin diterima di Indonesia lah. Oke. Ketika nanti kita pulang ke Indonesia, ya kita diterima. Oh iya, oke. Karena emang udah terdaftar di LPDP. Oh, gelarnya apa tuh? MA. Master of Art. Art. Rata-rata kalau luar negeri kalau nggak salah MA kalau nggak salah deh. MA. Nanti lu MA nih berarti. Insya Allah MA. Insya Allah. Mantap. Jadi gitu kita ngajuin berkas. Yang penting kita ada orang di sananya. Karena ya itu Mesir. Bayangin Mesir itu seperti zaman 2001-nya Indonesia.
Tapi masa ketinggalan zaman itu sih? Betul. Masa? Betul. Mungkin teman-teman Masisir, kita nyebutnya mahasiswa Indonesia Mesir itu singkatan Masisir. Mahasiswa Indonesia di Mesir. Masisir. Mungkin teman-teman Masisir tahu sebagaimana terbelakangnya. Oh, iya kah? Buat administrasi kampus ya. Oke, tapi peradaban di sana? Baik lagi, Mesir itu kan salah satu peradaban maju di dunia. Maksudnya pada Iya, maksudnya pada zaman. sejarah manusia. Oke. Sejarah manusia itu Mesir salah satu peradaban maju. Karena banyak literatur dari sana ya? Bukan cuma literatur, tapi peradaban Mesir kuno, Oke. yang dimana ketika mungkin zaman dulu masih belum paham gimana buat menggambarkan kehidupan zaman itu. Tapi Mesir kuno udah paham itu. Oke. Kayak misalkan dia menggambarkan kehidupannya dengan gambar-gambar diri di tembok. Makanya ada banyak kan situs-situs sejarah yang ada di Mesir itu beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Ya. Jadinya Mesir salah satu peradaban manusia maju pada zaman itu. Pada zamannya. Berarti sekarang nggak dibilang maju. Tapi yang gue dengar Mesir itu salah satu negara Afrika termaju. Paling maju. Karena kan misalkan benua Afrika ya. Salah satu negara di benua Afrika yang maju. Mesir. Tapi mungkin ada beberapa kampus yang emang dia itu untuk administrasi kampusnya nggak terbelakang, kurang update lah. Kurang update. Terus Kurang lu sebagai mahasiswa culture shock-nya apa nih di Mesir waktu lu nih di Indonesia nih kan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya satunya ya kan, terus juga dengan ya segala politik kampus di Ciputat, betul. Jajaran Ciputat, terus ketika lu pindah ke Mesir apa nih culture shock-nya? Tergantung dari kita pengen lihat culture shock di bidang pendidikan Atau culture kehidupan shock lu aja dah? di masyarakat Mesirnya. Iya, kehidupan lu sebagai mahasiswa sana. Nih lu kan jadi mahasiswa sana kan? Ya. S2 di sana. Pasti kan ada perbedaan nih antara kehidupan di Indonesia sama kehidupan lu sehari-hari di Mesir. Betul. Culture shock-nya apa? Yang paling berasa itu kita kemana-mana harus jalan kaki. Ah, nggak ada public transport? Ada, maksudnya kan kalau kita di Indonesia. Naik onta? Enggak. Enggak, saya kan kalau kita di Indonesia, kita pengen ke depan aja juga naik motor. Oh iya. Naik motor, dan kita di sana dibiasain dan dilatih untuk mana-mana jalan kaki. Oke, Jepang banget nih. Ada public transportnya. Ada. Ada angkot, ada bis, ada metro, ada kereta bawah tanah, udah ada dari dulu mereka Oke. di Mesir. Jadi ya itu salah satunya ya, kita harus mana-mana harus siap kaki lah. Kita harus bisa. Sehat. Alhamdulillah sehat. Itu culture shock yang mungkin paling berasa ya. Kita kemana-mana harus jalan kaki, kemana-mana, dan dari masyarakat sendiri, dia itu mungkin karena siklus. Karena kan kalau kita lihat dari watak seseorang itu kan bisa dilihat dari di mana dia tinggal. Oke. Kayak misalkan kita ada di daerah pegunungan yang dimana cenderung hawanya itu cenderung adem, kita bisa lebih santai, bisa lebih sopan, bisa lebih aman. Oke. Tapi kalau orang-orang mungkin timur tengah sana yang cuaca di mana ketika panas banget, itu tuh membentuk watak mereka keras. Jangankan marah, ngomong biasa pun dia keras banget. Mungkin buat orang-orang kayak kita nih, orang-orang Asia, dengar orang-orang Mesir ngomong, dia kita marah. mikir dia marah. Padahal itu yang kita kagetin. Padahal itu dia ngomong biasa. Ngomong biasa, ngomong santai itu marah. Jadi kita udah terbiasa banget tuh dengar ocehan, suara-suara tinggi mereka di rumah tuh udah biasa banget. Biasa banget. Walau even lu cuman belanja gitu, jajan. Betul, kalau jajan mungkin kita nggak banyak ngomong, tapi kalau mungkin kita nawar-nawar atau kita lu masih nawar-nawar. Iyalah, survive ya sebagai mahasiswa ya. Betul, kita harus survive sebagai mahasiswa. Nawar-nawar atau kita ada di bis, kita di bis. Kita misalkan kita pengen kemana kan kita naik bis atau kita naik angkot. Kita itu harus pintar-pintar lah ngomong sama orang Mesirnya. Jadi ya begitulah, ketika mereka ngomong itu kita harus siap kuping. Tapi lu ketika sampai di sana emang basic Arab lu udah ada? Sedikit-sedikit lah. Level bahasa Arab lu sih gimana? Sorry, kan kalau di English itu kalau lu mau kuliah di luar nih, katakanlah AUSIN misalkan ya. Minimal TOEFL atau IELTS itu kan 6,5 minimal. Kalau di Mesir TOEFL-nya minimal berapa?
Yang gue tahu dari Azhar ataupun kampus gue sendiri Jamiatul Arabiyah itu ketika kita masuk nggak ada buat persyaratan bahasa. Yang penting kalau Azhar ya, Azhar itu ketika masuk S1 ketika dia lulus tahap seleksi tulis wawancara, kalau udah memenuhi syarat masuk. Nggak ada syarat buat bahasa. Harus nyantumin sertifikat bahasa. Oh, nggak ada minimalnya ya? Nggak ada Yang penting lu bisa, tapi lu bisa? Alhamdulillah sampai sekarang kita udah lihat, alhamdulillah. Udah lumayan lah. Dulu TOEFL lu berapa sih? Kan kita sempat tes TOEFL bareng. Lu TOEFL berapa waktu itu? Karena kan lu waktu itu jadi joki lu. Jangan contoh. Oh ini salah satu joki nih. Ini joki TOEFL nih. Temen gua kan lu jokiin dah. Buat temen-temen Jakarta jangan dicontoh. Kenapa kita bisa joki? Karena dulu lagi online. Lagi online. Adalah cara-caranya lah. Ada. Sekarang karena udah nggak online, Jadi nggak bisa. Dan jangan dicontoh. Berapa TOEFL lu waktu Berapa itu? ya? Lupa antara 450 atau Kan kita 500 minimal ya? 400 kan minimal kita. 400 minimal. Lupa antara 450 atau sampai 500 kurang atau berapa segitulah. TOEFL lu. Sekarang tes lagi nggak waktu ke Mesir? Enggak. Tapi yang penting waktu di Mesir lu bisa conversation-nya aja ya. Conversation dan Bahasa akademis lu kan lu mahasiswa akademis lu gimana itu ngikutinnya? Betul. Bahasa akademisnya nah itu salah satu culture shock dan kalau sosok akademis lu lah ya. akademis dan apa namanya kebingungan kita itu mungkin kita udah belajar di pesantren atau di sekolah di kampus bahasa Arab yang emang resmi Fusha namanya. Fusha. Ketika kita masuk Mesir kan setiap negara itu punya lahja atau punya dialek masing-masing. Jadi ketika kita masuk Mesir kita harus dengar lagi dialek Mesir yang dimana itu agak sedikit banyak sedikitnya beda sama bahasa Arab Fusha, bahasa Arab resminya. Kalau kita buat baca kitab, buat baca buku, oke lah kita udah banyak dengar banyak kosakata yang emang sebelumnya kita udah pelajarin di pesantren, di sekolah, di kampus. Tapi ketika kita masuk ke kelas, kita dengerin dosen yang dimana emang dia sehari-harinya pakai dialek Mesir, kehidupan dari kecil sampai tua. Itu pasti mereka pakai dialek Mesir. Dan lu bingung. Dan itu bingung buat awal-awal. Berapa bulan lu bisa menyesuaikan itu? 3 bulan itu kita udah enak dengernya. 3 bulan udah enak dengar. 3 bulan udah enak dengar. Tapi udah paham. Paham sedikit-sedikit. Ada beberapa kosakata yang emang kita paham, yang kita sering dengar, tapi ada beberapa kosakata yang emang apa nih? Kita harus dengar lagi, kita harus ulang-ulang lagi, kita harus banyak-banyak buka kamus lagi. Karena tuh Mesir itu kalau buat bahasa Mesirnya itu nggak jauh beda sama bahasa Fushanya, tapi emang ada beberapa huruf yang emang diganti, misalkan kayak huruf jim. Jadi go. Wah, jauh banget ya. Betul. Terus apa lagi? Misalkan kayak jami'ah, kita sebutnya gami'ah. Wah, jauh. Kof jadi hamzah. Lah, kola. Ala. Jauh banget. Ala. Jadi di atas ya. Pakai ain, ala. Ini hamzah ala. Gitu. Jadi kita harus ketika awal-awal datang tuh kita harus membiasakan diri. Karena kan bahasa kan kayak gitu ya. Kalau ketika kita ingin mempelajari suatu bahasa, kita harus dengar dan harus banyak-banyak baca. Dan itu yang lu lakuin pada saat di sana. Dan itu yang gue lakuin di sana ketika awal-awal datang. Nggak cuma berpaku kepada kelas, tapi kita datang juga ke pengajian-pengajian yang ada di sekitar Azhar. Oh, ada pengajiannya. Banyak. Lu ikut? Ikut. Dan itu bukan cuma di Azharnya, tapi di sekitar Azhar tuh banyak majelis-majelis buat kita ngaji. Itu enaknya di Mesir lah. Oke. Lu kan sekarang jadi mahasiswa dan lu jatuhnya sekalinya lu kan selama hidup lu belum pernah ngerantau kan? Betul, belum. Sekali ngerantau langsung keluar negeri dan ngerasain jauh dari rumah. Dan harus struggle kan? Betul. Nah, lu biaya hidup berapa di sana? Ya alhamdulillah kita di Mesir biaya hidup tuh murah. Biaya hidup tuh murah, hampir sama kayak Indonesia, tapi lebih murah. Lebih murah. Karena apa? Karena sekarang Mesir itu mata uangnya lagi anjlok. Yang dulu mungkin 1 pon Mesir atau junaih lah, nama mata uang Mesir, 1 junaihnya itu sekitar 1.000. Berapa? 1.000? 1.000 rupiah. Oh, murah banget ya. Murah,
Tapi sekarang karena mata uangnya lagi anjlok, itu udah sekitar 3 juta itu sekitar Rp1.000. Wah, Berarti satu orang 300-an ya? Sekitar segitu. 300-400-an ya. Ya. 350. Iya sih itu. Segitu. Kita beli air yang gede aja itu 7 le atau 7 pon. Itu sekitarnya 2.500. Yang gede, yang seliter setengah. 1,5 liter. Ih, murah ya? Sekitar 7, murah. Dan alhamdulillah. Terjangkau ya? Kejangkau. Untuk gue pribadi ya, hidup di Mesir selama sebulan itu Udah sama semuanya ya? Udah Semuanya. 1,5 1,5 juta. Ya, lu hidup di sini berapa juta aja sebulan? Tapi kan ini dia transportasi banyakan jalan. Public transport juga kan? Terus juga kita naik kereta, kita Iya, naik tapi maksudnya Nggak pakai masih bensin. banyak jalan kan. Kayak kita kan meskipun jalannya sedikit, pas public transportnya dikit, tapi kan kita Tapi lu udah sama bayar kuliah belum itu? Apa? Udah sama bayar kuliah belum? Belum. Udah biaya hidup 1,5. Lu biaya hidup berapa lu? 1,5. Ini Lebih dari 1,5. Itu udah enggak, tapi kan maksudnya itu tadi Iya, sehari-hari jalan gitu kan ngaruhnya banyak banget. ya, tapi itu maksudnya mungkin oke lah bensin, tapi kita alokasinya itu bukan cuma buat bensin, tapi kita Iya. bisa buat beli kitab. Beli kitab juga tuh dia. Karena gua Itu kalau kita bisa misalkan beli- buat beli buku. Dihitung motor doang, itu sebulan gua udah 700. Ya, Iya terus. sih. Itu 1,5 itu kita udah bisa buat beli buku, Beli buku, makan. jajan, kita Entertain. buat rumah, Tapi entertain. emang iya sih, semurah itu gua punya teman SMA gua, teman madrasah alia gua, madrasah sanawiyah gua, itu S1 di Azhar, Ya, Kairo. ya, memang murah, Dan memang katanya murah banget. murah-murah. Oh, jadi terjangkau ya di sana. Terjangkau. Kalau kuliahnya sebulan berapa deh? Tergantung. Kalau yang gue sekarang beda nih, Lu berapa? $1.100. 1.100 $100. Mungkin 15 juta. Ya 15-16 juta. 15-16 jutaan berarti. Satu semester. Tapi kalau yang di Azhar, teman-teman Azhar, mereka itu nggak bayar kuliahnya. Itu udah disubsidi oleh negara Mesir. Oh, lu di mana? Lu di Azhar? Jamiatul Arabiyah bukan di Oh, Azhar. karena dia negeri ya? Azhar Negeri. Dan dia tuh Azhar tuh nggak Itu bayar. buat yang asing pun dijamin sama negara. Iya. sama kayak Jerman dong berarti ya? Ya. Enak banget. Sama kayak Kita Jerman berarti. anak-anak Azhar, mereka cuma bayar buku aja. Oh. E-book. Ada e-book namanya itu buat salah satu buat apa namanya? Administrasi kampus lah, yang dimana itu harus dibayar. Cuma buat buku doang. Baik lagi bukan buat kita sendiri kan, diktat kuliahnya. Iya benar-benar. Kalau buat kuliahnya anak-anak Azhar, terutama mahasiswa yang kuliah di Azhar, itu gratis. Wow, asik Wah, banget. enak banget. Alhamdulillah, enak. Sama kayak di Jerman tau? Lo nggak mau kesini mau hadis lo gak ada. Nggak ada ini, nggak ada passion ke sana. Kalau mau kodes kan ngelanjutin ini nih, titah ayahnya jadi kepala pesantren Basmol. Enggak. Lu jadi kiai nanti. Ya Rob, amin. Gus. Amin. Gus Idas. Amin. Anak kiai. Nih Das, ini udah mulai agak eskalasi nih gue pertanyaannya, kayaknya agak sedikit lumayan kontroversial. Bukan kontroversial, yang lagi panas dan hangat dibicarakan. Gue banyak banget ngeliat potongan-potongan video orang-orang Gaza Ya. yang mereka tuh di perbatasan nih. Ini Mesir, ini Gaza, ini perbatasan. Kayak di sana sedang dibombardir, di sini sedang damai sentosa gitu. Ya. Kayak apakah tidak ada gerakan-gerakan dari masyarakat Mesir atau bahkan mahasiswa Mesir sendiri untuk bisa memudahkan masyarakat Gaza ya, even di setiap negara punya aturan dan masing-masing ya, kayak ya lu masuk negara aja harus ada visa dan lain sebagainya. Nah, Betul. apakah tidak ada eskalasi atau dorongan atau bahkan dari mahasiswa untuk mendesak pemerintah Mesir untuk bisa mempermudah ya orang-orang Gaza bisa melewati, karena yang gue baca dari beberapa berita kesulitan tuh mereka untuk bisa migrasi dari Gaza ke Mesir. Mesir. Nah, Ini dilihat dari sudut pandang mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Oke, Karena kan setiap negara beda culture. betul. Kita kalau di UIN ketika ada kebijakan-kebijakan yang nyeleneh, mahasiswa Indonesia pun Berarti? bakal demo Oke. di istana ataupun di DPR. Tapi ketika kita menjadi mahasiswa asing di suatu negara yang dimana mungkin kebijakannya itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang sekitar, bukan oleh orang-orang kita gitu buat pelajar. Oke. Kita enggak dibebankan dan tidak disarankan untuk Oke. membahas itu. Oh. Untuk membahas politik yang ada di Mesir. Dibungkam lu ya? Bukan dibungkam, tapi kita lebih main aman.
Karena bagaimanapun juga kita hidup di negara orang yang dimana ketika kita membahas itu nggak ada sangkut pautnya dengan kita untuk melangsungkan pembelajaran di negara tersebut. Tapi di negara lain kayak di Australia, benua Amerika, Eropa, banyak beberapa mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ikut menyuarakan terkait dengan peristiwa kekejaman Israel kepada Gaza gitu. Nah, di sana nggak demikian. Mungkin untuk menyuarakan ke jalan atau menyuarakan ke pemerintah Mesir itu mungkin nggak. Tapi ketika kita bergeraknya di bidang lain. Kita bergeraknya, kita diskusi bagaimana perkembangan Gaza sekarang, bagaimana hubungan antara Mesir, Indonesia dan Palestina sekarang bagaimana. Mungkin kita bergeraknya di situ. Di arah pemikiran. Langkah konkretnya mungkin kurang terasa. Tapi ketika kita membahas Palestina itu bukan membahas bagaimana pemerintahnya aja, bagaimana pemangku kebijakannya aja, tapi kita juga harus membahas bagaimana situasi di Gazanya. Bagaimana kehidupan orang di sana, bagaimana masyarakat Gaza di sana. Kita sebagai mahasiswa Indonesia di Mesir ataupun orang-orang Mesirnya itu enggak serta-merta menutup akses ke arah Gaza, ke daerah Gaza, atau ke daerah Rafah. Enggak. Kita dari masa Mesir itu ada bantuan-bantuan yang dimana buat bahan pokok ke Mesir, ke Palestina, Gaza atau Rafah. Ya. Itu mungkin salah satu langkah konkret yang dimana yang kita bisa lakukan, yang bisa kita lakukan karena kita tahu ketika kita turun ke jalan ataupun kita demo ke pemerintahan Mesir itu mungkin agak sedikit riskan. Kenapa tuh? Karena memang pemerintahnya kayak begitu. Gitunya gimana? Agak keras lah. Agak keras. Dibungkam ya. Karena kita pun kita emang disaranin oleh masyarakat Mesirnya jangan terlalu lantang buat membahas pemerintah Mesir. Karena takutnya ketika kita membahas itu di ruang umum ada pemerintah atau polisi yang dengar, kita langsung bisa dibawa ke polisi. Dan itu mengancam pendidikan kita yang ada. Sistem demokrasi. Terus demokrasi. Pemerintahan sekarang diisi sama orang-orang Muslim mayoritas. Muslim. Sekarang presidennya itu udah kepilih 3 periode atau lupa kayaknya sih 3 periode. Kemarin baru juga pemilihan. Dan sekarang presiden yang kemarin diterima lagi sekarang. Terus hubungannya gimana tuh antara Mesir? Punya bilateral kah ke Israel dan negara pendukungnya? Yang itu menyebabkan Mesir agak diam, senyap. Karena padahal kan bisa aja ya. Ini kan perbatasan Gaza sama Mesir kan bantu aja roket jeder gitu kan. Betul. Nah, masalahnya perang itu tuh sebenarnya ada dampak ke Mesir nggak sih? Maksudnya ya baik secara ekonomi antar negara atau mungkin secara misalkan ada bom lewat atau gimana? Ya. Karena gini, karena kita mahasiswa Indonesia di Mesir itu terkumpul di satu kota Kairo. Enggak kayak negara-negara lain yang mungkin dipecah. Mungkin ada yang di kota ini, dan di kota ini, tapi kita mahasiswa Indonesia di Mesir itu semua terfokus di Kairo. Semuanya. Kenapa gitu? Karena sekarang mahasiswa Indonesia itu sekitar 13.000, itu kebanyakan Azhar. Dan dulu emang sejak tahun berapa gitu, dulu mahasiswa asing boleh memilih kampus Azhar di kota-kota tertentu. Tapi sekarang enggak. Oh, ada cabangnya? Ada cabang banyak. Oh, kirain Azhar tuh cuma Kairo. Yang Kairo doang. Enggak, Kairo pusatnya. Oh, semua itu di situ. Tapi ada di setiap kota, tapi ada beberapa kota yang memang ada emang regulasinya aja ya? Emang regulasinya dari aja. pemerintah Indonesianya atau Mesirnya? Kurang tahu, tapi sekarang mahasiswa Indonesia itu udah harus di Kairo semua. Kayaknya Mesir ya, supaya mudah dibungkam. Udah di Kairo semua. Dan Kairo, antara jarak Kairo ke Rafah itu jauh, kayak misalkan dari Jakarta ke Palongan atau Semarang sekitar 300 sekian kilometer lah. Wah, jauh banget. Jadi nggak ada roket-roket yang lewat Kairo. Jadi kita nggak ngerasain bagaimana ada roket atas kita atau ada bom-bom yang bunyi karena menjauh banget sejauh itu. Dan alhamdulillah Mesir masih aman sampai sekarang, nggak ada perpecahan, antara antar masyarakatnya.
ada perang saudara. Jadi kita alhamdulillah masih aman di Mesir, hidup aman, dan semoga akan terus aman sampai nanti. Amin. Tapi hubungan bilateral gimana tuh yang terjalin antara Mesir, Israel atau negara-negara pendukungnya? Itu Punya hubungan bilateral berarti Mesir. Gue mungkin kurang tahu ya, mungkin yang gue baca, koreksi kalau salah, dan mohon maaf kalau memang kalau salah. Mesir itu salah satu dapat dana itu terbesar kedua setelah Israel dari Amerika. Mungkin ada dampaknya dari situ, tapi kurang tahu, koreksi kalau salah. Ini mungkin karena dari situ jadi Mesir bukan bungkam ya, agak bingung untuk Berpihak kemana? Karena yang tadi dibilang emang Mesir nggak bisa ungsiin masyarakat Palestina ke Mesir karena kan emang samping-sampingan kan antara Rafah sama Mesir. Ya, Rafah sama Mesir samping-sampingan. Itu ada di kawasan Sinai. Itu bukan yang nggak mau. Sebenarnya masyarakat Mesir, pemerintah Mesir itu menerima imigran yang emang di negaranya tersebut lagi ada perpecahan. Contohnya di Sudan. Okay. Sudan. Data statistik yang gua terima, yang gua dengar dari Syekh Ussam Al-Azhari, yang dimana beliau saat itu menduduki jabatan sebagai penasihat presiden cabang agama, yang sekarang udah menjadi wazir auqaf atau menteri wakaf, yang dimana kalau di Indonesia mungkin kayak menteri agama lah. Beliau tuh bilang, kita sebagai masyarakat Mesir, sebagai Masri, ataupun pemerintah Mesir, bukannya pengen menghalangi masyarakat Palestina untuk mengungsi ke Mesir. Bukan, kalau emang itu tujuannya, nggak mungkin kita menerima masyarakat saudara-saudara kita yang dari Sudan untuk ngungsi di Mesir. Data yang ada di pemerintah Mesir itu sekitar 9 juta orang yang dari Sudan, itu ngungsi ke Mesir. Banyak ya? Ngungsi ke Mesir itu dan ahlan, itu diterima oleh masyarakat Mesir dan Mesir sendiri. Kenapa diterima? Karena mereka tahu, orang-orang Mesir tahu, ketika udah selesai perpecahannya di Sudan, mereka bakal balik ke Sudan. Tanahnya masih ada namanya Sudan. Tapi kalau Mesir, kalau orang-orang Mesir diungsiin ke Mesir, orang Gaza diungsiin ke Mesir, dan tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka kosong, apa yang terjadi? Akan diambil oleh Israel. Yang dimana udah nggak lagi yang namanya Palestina. Jadinya bukan masyarakat Mesir dan Mesirnya menutup diri, nggak mau. Tapi dilematis. Antara terima yang dimana nanti Palestina udah nggak ada karena tanahnya bakal diambil, atau masyarakat Mesir perjuangin tanahnya, rumahnya, negaranya. Buat apa? Agar tanahnya nggak diambil oleh Israel. Tapi saat ini yang dilakukan Mesir sedang memperjuangkan kan? Kayak sedang memperjuangkan. Palestina ngajuin sebagai negara atau anggota PBB, hak suaranya Mesir untuk Palestina. Untuk Palestina. Berarti kan itu adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah Mesir untuk membela Palestina. Betul. Walaupun banyak sumbangan-sumbangan dari bahkan Amerika ke Mesir, tapi tetap stance-nya Mesir adalah ke Palestina. Betul. Ya, berarti Mesir diam ya. Menutup diri atau mengurung masyarakat Palestina untuk nggak boleh datang ke Mesir, enggak. Itu berita-berita yang emang simpang siur dan emang nggak betul. Yang dimana itu bukan Mesir yang nggak mau, tapi Mesir pengen masyarakat Gaza, masyarakat Palestina memperjuangkan tanah negara mereka. Agar apa? Agar mereka nggak diambil tanahnya oleh Israel. Karena kalau mereka pergi dari Palestina, bakal kosong, yang ada malah diambil. Nah, lu kan ini di Mesir nih ya, jarak lu jauh lebih dekat daripada kita yang di Indonesia. Betul. Yang terjadi konfirmasi Merdeka.com, setelah Israel, Mesir jadi negara kedua penerima bantuan dana khusus militer dari AS. Wah, iya. Itu mungkin. Infonya di sini. Ntar dimunculin ya, editor tolong. Cing. Nah, si Mesir ini lu di Mesir yang beredar di media terkait dengan kengerian Israel terhadap warga Gaza, atau bahkan terakhir tuh di Rafah kan harusnya jadi ini kan safe zone ya kan. Betul. Safe zone harusnya udah nggak ada penyerang tapi tetap diserang dan lain sebagainya. Bener nggak yang terjadi? Yang terjadi betul, karena
ada berita militer yang menjaga perbatasan antara Mesir dan Rafah Oke. ditembak mati oleh militer Israel, 2 orang. Itu militernya Mesir. Mesir Loh, harusnya bisa membela dong. harusnya bisa membela. Entah bagaimana kondisi setelah itu, tapi itu sedikit banyak membuat marah masyarakat Mesir. Wow. Itu ditembak mati sama militer Israel. Ini konkret ya beritanya ya? Beritanya konkret, insya Allah Insya Allah. yang pernah gue dengar. Ya karena lu ada di beritanya, sana. betul. Ada beritanya. Berita pos Mesirnya ya? Berita pos Mesir. Oh, diangkat di berita lokal Mesir. Diangkat. Wah, harusnya marah banget ya sih. Diangkat, Karena tapi- kan udah jatuhnya ya itu kan mereka militer Mesir hanya menjaga perbatasan tapi kenapa ditembak kan? Betul. Itu entah sengaja ataupun enggak, tapi itu kalau hukum internasional itu udah salah banget. Udah salah. Jangankan menembak mati militer Mesir yang dimana nggak ada hubungannya. Menembak mati sipil pun Iya, betul. itu udah salah. Sivilan. Itu udah salah. Berarti yang terjadi di Gaza, Palestina, Rafah. Israel nyerang Rafah itu benar adanya terkonfirm oleh teman kita yang ada di Mesir. Kita sama-sama doakan semoga saudara-saudara kita di Gaza, Palestina mendapatkan hak dan kemerdekaannya, kemudian juga selesai persoalannya dan Israel pun juga mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, terakhir dari Muqaddas pesan buat teman-teman kita, saudara-saudara kita nih di netizennya podcast POV terkait dengan kondisi dan bagaimana menyikapinya terkait dengan kondisi di Palestina. Sini boleh? Nggak apa-apa. Ini pernah dengar dari lagi-lagi Syekh Utsama Al-Azhari. Beliau itu ngasih saran kepada kita untuk melakukan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Pertama, yang harus kita lakukan yang itu gratis. Apa? Doa. Kita terus kirim doa kepada saudara kita di Palestina karena doa itu salah satu langkah yang emang bisa kita lakukan karena doa itu bisa mengguncang langit, bisa mengguncang bumi dan di mana emang itu antara hubungan kita sama Allah, sama Tuhan kita. Itu yang bisa kita lakukan pertama. Oke. Yang dimana gratis lah, bisa doa. kita lakukan semua. Terus kirimkan doa, kirimkan Fatihah dan seterusnya. Oke. Yang kedua, kirim bantuan-bantuan yang emang ketika kita ada rezeki lebih, kita kirim bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bukan cuman bantuan pokok, tapi bantuan moral. Oke. Bantuan moral yang itu bisa mungkin sedikit banyaknya membantu masyarakat Palestina yang di sana. Karena kan emang di sana nggak ada listrik, nggak ada makanan, nggak ada air, yang dimana itu sangat amat pokok buat kehidupan manusia. Betul. Jadi langkah yang kedua menurut Syekh Utsama Al-Azhari selain doa ialah membantu moral dan membantu secara fisik gitu, makanan dan lain-lainnya. Yang ketiga, buat teman-teman kayak Faisal dan teman-teman yang lain yang emang berkecimpung di media sosial, itu terus gencangkan, menyuarakan kekejian yang dilakukan oleh Israel, yang dimana mungkin dunia nggak bakal tahu kalau kita nggak men-share itu. Jadi kita harus terus ngasih tahu ke dunia bahwa Israel itu emang bukan lagi manusia, itu udah manusia entah berantah. Itu udah bukan manusia, itu mungkin udah setan, iblis yang keji banget gitu. Yang keji banget itu udah bukan manusia, itu udah perlakuan terhadap Iblis aja kayak sungkem sama mereka. Betul, iblis pun sungkem kayak ke Israel gitu. Ya, kayak teman-teman semua ke Faisal yang berkecimpung di media sosial itu terus gencangkan suara-suara agar dunia tahu kalau Israel tuh sebegitu kejinya. Dan kita sebagai orang awam itu udah dibikinin media sosialnya. Yang kita bisa lakukan adalah men-share di media sosial kita, karena kan yang namanya media sosial kan itu sangat cepat sekali kan. Betul. Ketika kita posting sesuatu itu udah sepersekian menit, sepersekian detik itu udah ada di mana-mana. Jadi itu mungkin 3 langkah konkret
yang menurut Syekh Utsam Al-Azhari yang bisa kita lakukan. Doa, Oke. Dukungan secara moral. dukung secara moral, bantuan, makanan, pokok segala macam. Oke. Yang ketiga terus men-share kebrutalan Zionis Israel yang dimana itu sangat jauh dari kata manusia. Aduh, ngeri banget sih ya, Ngeri, benar. ya. Ya, memang demikian aja ya teman-teman, nggak dibuat-buat ya. Yang terjadi demikian. Kita terakhir di kamera sama-sama kita ucapkan untuk menutup podcast kali ini dengan kepalan tangan kita menunjukkan bahwa keberpihakan kita kepada Palestina. Kita sama-sama menyebutkan we stand for Palestine, gitu ya. Boleh. Ji, tolong dihitungin Ji. 3. We stand for Palestine. Oke. Terima kasih buat Faisal udah diundang di podcastnya. Terima kasih juga kepada sudah hadir datang. Terima kasih. Ya, selamat tinggal, dadah. Ya.